Tapi kita bingung, kok ini bagian kepolisian terutama yang menetapkan tersangka ini, yaitu ya kalau di sini yang menetapkan tersangka itu atas nama adalah Andi Rian R Cahyadi SAMH. Kita bingung, apakah Andi Rian ini sudah memberitahukan kepada Kapolri? Jangan-jangan dia menjadi subordinasi. Beliau ini merasa dengan ada peristiwa-peristiwa pidana sebelumnya, merasa ada dikorbankan, ya kami melihat ada pengorbanan terhadap beliau. Nah ini mau dikorbankan lagi nih, masuknya KUC ini di situ udah semacam ada umpan, ada grand design untuk menghantam dia lagi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat petang kepada rekan-rekan media, baik itu media online, media konvensional maupun media-media sosial, YouTuber yang ada, yang hadir pada hari ini. Tentunya pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media pada hari ini dalam rangka press conference atau pernyataan pers tim pembela akidah Islam. Perlu saya informasikan bahwa beberapa hari yang lalu kami telah bersepakat beberapa advokat ya, yang tergabung ini, yang kemarin baru hadir lebih kurang 40 dan akan menyusul lagi advokat-advokat yang tergerak hatinya, yang secara bersama-sama melihat bahwa fenomena penodaan, penistaan, pelecehan terhadap agama dan khususnya agama Islam ini semakin marak di Indonesia ini, dan kita melihat bahwa instrumen hukum lambat merespon peristiwa-peristiwa ini. Nah, oleh karena itu dengan kesadaran penuh kami para advokat ini yang tergabung, advokat ini yang dinaungi berbagai macam organisasi advokat yang ada di Indonesia ini. Ada yang berasal dari KAI, ada yang berasal dari PRADI, ada yang berasal dari IKADIN dan lain sebagainya, ada IKAMI. Jadi ini tidak satu warna organisasi advokat ini beraneka ragam warnanya, tapi punya komitmen bersama dalam rangka untuk menciptakan kedamaian, menciptakan keharmonisan di negeri kita yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Dan oleh karenanya kami pada hari ini sengaja untuk memberitahukan, yang pertama kami memberikan informasi bahwa telah terbentuk tim pembela akidah Islam. Nah kebetulan bersepakat bulat, tidak ada pemilihan, musyawarah mufakat, karena berdasarkan prinsip-prinsip sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita bermusyawarah, bersepakat memberikan amanah kepada rekan kami advokat senior Dr. Herman Kadir SAMH. Beliau ini yang pakai peci, beliau ini YouTuber juga, pernah jadi anggota DPR bersamaan pada saya, diberikan amanah untuk mengkoordinasi jadi sebagai ketua tim pembela advokat Indonesia ini, dibantu atau bersamaan dengan sekjen. Sekjen ini advokat senior juga ya, yang sudah malang melintang lurus tegak ya kan, kalau malang melintang lurus tegak ya. Ya, yaitu advokat Juju Purwantoro. Di samping itu ada beberapa advokat juga yang nanti akan saya sebutkan namanya, beberapa orang itu. Ada juga advokat senior yaitu Profesor Dr. Haji Egy Sujana. Juga ada Joko Edi Abdurrahman SH, mantan anggota DPR, saya sendiri. Ada Bagindo, bukan Gaindo, ini salah ketik ini. Bagindo Fahmi SHMH, Dr. Bagindo Fahmi SHMH, ini salah. Ada M. Hadrawi Ilham, ini yang hadir di sini, ini beliau. Kalau ini Pak Herman Kadir, Pak Juju, ya kan. Terus Pak Darsono, kebetulan tidak hadir. Ada M. Usni Madri, ya juga tidak hadir, tadi hadir bersama-sama kita ke Majelis Ulama.
ada Irlan Superi, tadi hadir juga ada yang mungkin, ada Dedi Setiawan, nah ini yang jurusan Hulu Balang, yang kesana-sana urusan sibuk ini, pembantu umum, jadi yang tidak ada umum-umumnya dia ini. Ada Denny Apriandi, ya. Ada Sari Nurmalasari, ada Andi Samsul Bahri, ada Yasin, Riki Patamia, Munte, Eli Daninati, Suhendi, Rasunasa, Pak Ruhu Nusa, Haji Samsul Jalan SHMH, ini mantan dan Puspom. Terus Eman Umar, ini adalah advokat senior, jauh di atas saya juga beliau ini. Terus cucu ada sudah Ahmad Hazanuddin, ini advokat muda, intelektual muda kita, pemikir. Terus ada Nora Yosenovia, ada Sulistia Adi, Azam kan, nah ini Azam Khan. Ini kalau urusan mau spesialis makanan-makanan Pakistan, pesan nama dia ada. Belum lengkap humas. Dia setiap ada kegiatan menyumbangkan. Nah, tadi dia sumbangkan juga, tapi kawan-kawan wartawan agak datang terlambat. Karena porsinya itu kecil, nah, ada yang makan 2 porsi, ada 3 porsi. Jadi porsinya wartawan termakan. Ada Desi Eliana, ya kan? Ada Muhammad Dian Ansari. Mudian ini salah ini salah ketik ini. Ini Mudian Ansori ini. Ansara ini salah ketik ini. Ya, yang protes bukan orangnya. Iya. Tetangganya. Esa, ini ada salah ketik nih mungkin. Enggak apa-apa. Mutaris Esa, Henry Kesuma Esa, Kurnia, M Ridwan, Erman Umar ini 2 kali. Muhammad Yusuf Sahide, Herdi Samsi, Rati Puspa, ya itu lebih kurang 40 orang. Jadi kita telah bersepakat untuk nah, apa yang telah kita lakukan? Yang pertama adalah menerima kuasa. Jadi kami tim PAI ini pertama kali menerima kuasa dari Irjen Napoleon Bonaparte. Karena diduga disangka melakukan pengeroyokan dan penganiayaan. Pasal 170, pasal 351. Walaupun nanti kita akan uji pasal itu. Dan kita sudah bertemu. Hari ini kami diberitahukan, tapi mendadak karena hari ini kami tadi bersamaan juga telah beraudiensi bersilaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia. Kami menyampaikan bahwa telah terbentuk tim pembela akidah Islam ini. Oleh karena itu kita minta kepada klien kita, ya kan, karena dia tidak didampingi pasti tidak bisa diperiksa hari ini Pak Napoleon Bonaparte. Insya Allah nanti Senin kami bersedia untuk mendampingi Pak Napoleon Bonaparte sebanyak 40 orang, dan sekaligus melalui media ini juga kami mohon kepada pihak kepolisian untuk mempermudah tim pembela akidah Islam ini yang mendampingi Pak Napoleon Bonaparte. Jangan sampai kita dipersulit hal-hal yang bersifat teknis dengan alasan-alasan prokes dan lain sebagainya. Saya kira itu yang pengantar dari saya. Nanti Pak Ketua tim pembela Islam ini akan menyampaikan, dan ada Pak Juju, ada kawan-kawan yang lainnya untuk menyampaikan nanti urusannya Pak Napoleon Bonaparte. Nanti kita setelah itu nanti kita akan dalami. Terima kasih. Silakan Pak Herman Kadir, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Kami dari tim pembela akidah Islam ingin menyatakan press release hari ini ya. Tim pembela akidah Islam, saya akan bacakan. Setiap umat muslim wajib berpegang teguh kepada akidah Islam yang merupakan pondasi dan dasar dalam agama, serta dasar dari segala amal yang akan dilakukan. Akidah juga merupakan pengikat antara satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat lagi dipisahkan. Oleh karena itu, umat muslim wajib membela akidahnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan kewajiban bagi para pemeluknya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi siapapun, termasuk warga non-muslim. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan peranan dan kontrol dari setiap warga negara agar hukum yang dibangun di atasnya melahirkan keadilan bagi seluruh tumpah darah
bangsa Indonesia. Hukum di dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk penjaminan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang kita ketahui, belakangan ini Indonesia banyak terjadi kasus yang menghina, merendahkan dan melecehkan akidah Islam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga banyak kasus hukum yang melibatkan warga masyarakat dengan penanganan dan penyelesaian kasus per kasus yang masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Keadilan bukan penyamarataan, tetapi keadilan adalah kesetaraan. Maka siapapun yang ingin dihormati haruslah berlaku hormat pula kepada yang lain. Siapa yang ingin mewujudkan keadilan maka harus berlaku adil juga kepada orang lain. Berangkat dari persoalan di atas, maka kami tim pembela akidah Islam menyatakan sebagai berikut. 1. Kami adalah penerima kuasa yang ditugaskan untuk melakukan pembelaan dan melakukan pengawalan kasus hukum yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte MSI, yang selanjutnya kami mengukuhkan diri sebagai tim pembela akidah Islam. 2. Kami siap membela akidah Islam yang menegakkan hukum dengan cara melaporkan, mengkawal proses hukum atas semua tindakan dan perbuatan yang menghina, melecehkan, merendahkan akidah Islam, serta siap memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin demi tegaknya hukum negeri ini. 3. Kami siap memberikan bantuan hukum terhadap semua warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan tidak adil di dalam hukum tanpa melihat membeda-bedakan suku, ras, dan agamanya, baik yang dilakukan oleh negara, dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan. 4. Kami mengajak kepada segenap umat Islam Indonesia untuk bersatu padu, menegakkan hukum, dan mewujudkan keadilan atas dasar kesetaraan dan persaudaraan Islam. Demikianlah perselis tim pembela akidah Islam TPAI dalam rangka untuk melakukan, menegakkan dan mewujudkan keadilan. Fiat Justitia Ruat Kolom, tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Jakarta, tanggal 7 Oktober 2001, tim pembela akidah Islam TPAI, Dr. Herman Kadir SMHUM, Ketua, Juju Purwantoro SMH sebagai sekretaris. Dan berikutnya bisa ada di dalam perselis kami yang nama-namanya kurang lebih ada 40 orang. Demikianlah pernyataan perselis kami dari tim pembela akidah Islam. Selanjutnya mungkin Pak Sekjen silakan untuk tambahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat saya pers yang telah menyempat waktu hadir dalam konferensi pers tim pembela akidah Islam atau disingkat TPAI. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Mina kami, Dr. Ahmad Thani, demikian juga oleh Ketua dari TPAI, Dr. Herman Kadir, bahwa kami yang telah ditunjuk dan diberikan kepercayaan sebagai kuasa hukum dari Bapak Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte sepakat dan sudah setuju beliau menunjuk kami sebagai tim untuk melakukan pembelaan maupun pendampingan hukum kepada terhadap kasus beliau, utamanya adalah kasus penistaan agama Islam. Oleh sebab itu beliau juga berkomitmen sampai mengikuti proses hukum yang harus diikuti dan dilalui. Beliau siap dan kami sebagai tim hukum juga demikian rupa siap juga mendampingi beliau baik dalam pemeriksaan maupun sampai pengadilan nantinya. Sesuai dengan apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Dr. Ahmad Thani dan Dr. Herman Kadir, rencananya dalam waktu dekat ini ya adalah yang paling dekat jadwalnya adalah Senin lusa ya, Senin akan datang. Senin depan akan ada pendampingan dari tim kuasa hukum untuk mendampingi beliau dilakukan perselanjutan berita acara pemeriksaan ya di Baris Krim Polri. Demikian yang
untuk tindak lanjut selanjutnya dan informasi maupun koordinasi dari tim pembela hukum Bapak Bonaparte akan kami informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Perlu saya tambahin bahwa Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya, sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Mabes Polri. Nah, oleh sebab itu kemarin kami sudah bertemu dengan beliau di Mabes Polri dan kami sudah bilang beliau bahwa kami siap mendampingin. Jadi Pak Napoleon sudah berkomitmen, seharusnya beliau hari ini diperiksa, tapi kami tidak bisa hadir karena kami sudah ada pertemuan dengan MUI, ya. Karena bagaimanapun badan kami ini, lembaga kami ini akan minta pendukungan dari MUI. Jadi siapapun, sepak terjang apapun yang menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, maka kami siap akan membela dan akan melaporkannya. Nah itu, kami siap mewakili MUI sebagai subjek hukum, sebagai pelapor juga bisa. Nah untuk kasus Napoleon Bonaparte ini, insya Allah Senin jam 11 pagi, ya, kami akan mendampingi beliau di Mabes Polri. Jam 11 pagi hari Senin. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Azam? Silakan Pak Azam. Tapi nggak usah nawarin makanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pers yang kami hormati, yang senior juga yang kami hormati dan kami hargai. Tentu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kenapa rekan-rekan senior ini turun dalam rangka membela Jenderal Napoleon Bonaparte? Sebenarnya bukan masalah jenderalnya, ya, bukan. Tapi ini sejarah bahwa tidak pernah ada seorang jenderal bintang 2 itu melakukan, ya, pres terhadap seseorang yang dianggap menghina Rasulullah, menghina Al-Quran dan menghina Allah, ya, tidak pernah ada. Dan ini baru sejarah. Nah, di situ ketertarikan rekan-rekan advokat senior ini untuk membela dalam rangka tepatnya kita membangun nama tim pembela akidah Islam. Dan ingat, setelah ini tentu tidak programnya pada seorang jenderal saja. Mungkin meluas nanti akan dibentuk insya Allah di setiap provinsi, insya Allah. Namun setidak-tidaknya gaung ini bahwa kita sebagai orang muslim supaya tidak ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berempati juga membantu menyelesaikan sebuah proses yang kira-kira ini menyangkut ekstrimit kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasulullah. Dan kami sebagai orang Islam akan maju sesuai apa dikatakan Bang Yani dan Bang Kadir serta Sekjen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Insya Allah akan kami lakukan yang terbaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanya. Saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPI sesungguhnya memahami betul bahwa negara ini bukan negara Islam, tapi negara hukum yang berfalsafah Pancasila. Perlu dipahami bahwa Pancasila itu juga bersumber dari Al-Quran, dari 5 sila. Bahkan penjabarannya 36 butir Pancasila itu juga termasuk dalamnya adalah bersumber dari Al-Quran. Namun demikian, kita menyadari juga bahwa sebagai umat Islam tidak mungkin kita membiarkan penodaan, penistaan terhadap agama itu. Bukan hanya di agama Islam, di agama lain pun kita siap untuk memberikan bantuan hukum, ya. Sebagai advokat, tentu advokat yang profesional, ya. Jadi bukan hanya untuk membantu umat Islam saja, tapi umat lain pun kalau terkait dengan kasus-kasus akidah yang mereka anut, yang mereka yakini memerlukan bantuan dari TPI, juga para advokat ini siap juga untuk membantu. Jadi jangan dipahami bahwa ini hanya untuk orang Islam saja yang bisa dibantu. Setiap warga negara Indonesia bisa dibantu, bahkan orang luar negeri pun, karena ini banyak teman-teman ini yang dari advokat profesional. Nah, sehingga siapapun yang tersangkut persoalan hukum akan kita berikan bantuan. Itu saja barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada mungkin ada wartawannya, saya ingin menegaskan yang pertama, kita melihat bahwa penetapan kasus Napoleon Bonaparte ini ada kejanggalan. Tapi kan dia sudah ditetapkan tersangka. Di mana letak kejanggalannya itu bisa kita lihat dari surat pemberitahuan tentang penetapan tersangka tersebut.
Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan ketidaklaziman. Bahkan Pak Napoleon Bonaparte itu belum pernah diperiksa. Pada saat keputusan Mahkamah Konstitusi wajib orang itu diperiksa sebelum ditetapkan tersangka. Itu wajib sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya ini seharusnya kita menagih janji Jenderal Polisi Sulistyo Sigit pada waktu dia melakukan fit and proper di Komisi 3. Dia menyatakan paparan dan visinya, ada presisi polisi yang presisi, salah satunya yaitu adalah menerapkan restoratif justice, dan itu dia tindak lanjuti dengan apa disebut dengan surat edaran. Jadi ada surat edaran SI nomor 8 /7 Romawi /2018, tak begitu lama dia setelah ditetapkan. Begitu juga ada surat dari Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 20. Kenapa saya menyatakan kok instrumen yang telah dibuat dan janji Kapolri dan tidak dilaksanakan tentunya oleh Direktorat Tindak Pidana Umum di Mabes Polri. Apa ini sesungguhnya kasus Muhammad Kiki ini, kalau kita mau lihat sebenarnya, kita bersyukur ada Irjen Napoleon Bonaparte di dalam itu. Andai tidak ada Irjen Napoleon Bonaparte, mungkin nasibnya Kiki kita tidak bisa tahu. Karena ini menyangkut penodaan, penistaan agama yang membuat orang marah di mana-mana. Ada orang yang marah yang bisa terukur, ada orang yang marah yang tidak bisa terukur. Kalau bahasa lain ada yang sumbu pendek, sumbu panjang. Baik itu di dalam maupun di luar. Begitu juga kawan-kawan kita yang sedang merasa di dalam tahanan itu, banyak yang mau marah. Justru Pak Napoleon Bonaparte inilah menyelamatkannya seperti itu. Kalau enggak dia mungkin sudah kurbutin, karena kalau mau jujur juga jauh sebelumnya juga telah terjadi peristiwa-peristiwa juga di tahanan Bareskrim itu. Apa hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang baru masuk, dan ini berlaku universal. Satu, kalau dia melakukan pemerkosaan, itu habis dia biasanya kalau masuk pemerkosaan. Yang kedua adalah mereka yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak, juga habis seperti itu. Yang ketiga adalah penodaan agama. Ini kita pernah ingat kasusnya Ahok. Ahok itu sudah diputus dan inkrah, ya kan, oleh pengadilan dan ingin melaksanakan masa hukumannya. Dia sempat dibawa ke Salemba, Cipinang, tapi dia tiba-tiba masuk. Kenapa? Itu membahayakan nyawanya Ahok pada waktu itu. Karena kemarahan juga muncul juga di sana. Nah, kita tidak tahu apakah betul pihak polisi tidak menyadari hal-hal yang seperti itu. Pihak terutama Bareskrim, apakah tidak menyadari ini ada hal-hal yang sensitif seperti itu? Kenapa dia tidak diisolasi? Kenapa dia tidak tahan di tempat yang pertama? Yang kedua adalah kenapa restoratif justice tidak dilakukan? Ini si Keci sendiri ini ada suratnya, sudah minta maaf kepada umat Islam. Ini ada suratnya, ada tertanggal, ada surat pernyataannya. Pertama adalah surat pernyataan yang ditulis oleh Keci sendiri kepada Napoleon Bonaparte yang menyatakan permohonan maaf, ya kan? Ini permohonan maaf, ada seperti itu. Terus ada pernyataan dia minta damai. Yang minta damai ini bukan kawan-kawan, yang dia adalah Keci-nya sendiri, dibuat di atas materai juga. Nah, yang ketiga adalah surat yang ditujukan kepada Direktorat Pidana Umum, yaitu tanggal 3 September, ya. 3 September yang ditujukan itu dia mencabut laporannya. Nah, ini semuanya sudah ada permohonan maaf dari Keci, baik permohonan maaf kepada umat Islam, sudah ada pernyataan perdamaian, dan dia sudah mencabut sendiri. Jadi ini sudah memenuhi semua apa yang dimaksud dengan surat edaran. Tapi kita bingung, kok ini bagian kepolisian terutama yang menetapkan tersangka ini, yaitu ya kalau di sini yang menetapkan tersangka itu atas nama adalah Andi Rian R Cahyadi SAMH. Kita bingung, apakah Andi Rian ini sudah memberitahukan kepada Kapolri? Jangan-jangan dia menjadi subordinasi. Ya, ini kan istilahnya Andi Rian ini bisa juga dikatakan pembangkangan, yang akan melakukan pembangkangan, bisa perlawanan terhadap surat edaran sendiri. Ini kan restoratif justice itu orang ya kalau bisa diselesaikan secara damai, baik-baik, apalagi ini kasusnya memang menyangkutnya masalah sensitif seperti itu. Kenapa kok kepolisian begitu ngotot betul, ya kan? Nah, saya tidak tahu nih apakah ini Kapolri mengetahui atau tidak. Kalau Kapolri mengetahui, berarti Kapolri juga melakukan surat edarannya sendiri dan komitmen dia pada waktu di Komisi 3. Nah, jadi dia mencabut komitmennya. Jadi kalau bahasa orang Islam itu apa yang dikata, apa yang dijanji tidak dilaksanakan.
Ini banyak sekali memang pejabat-pejabat kita ini kalau berjanji hianat, kalau berkata bohong dan lain sebagainya. Saya tidak menuduh, ini umum berlaku seperti itu. Nah, kita ingin meminta kepada nanti mungkin tim tim pembela akidah Islam ini akan menyurat resmi kepada Kapolri untuk segera menghentikan kasus ini. Karena kasus ini sudah tidak layak lagi dilanjutkan. Sesuai juga dengan surat edaran, sudah ada perdamaian, sudah ada yang nama pencabutan, dan sudah ada yang namanya surat permohonan maaf dari kecinya sendiri. Kok masih diteruskan? Nah, mungkin dalam waktu dekat tim ini akan mengirim surat resmi. Bila perlu kita mau melakukan dialog, ingin mempertanyakan apakah surat edaran ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi. Nah, mungkin tim ini juga kita minta audiensi langsung dengan Kapolri, mempertanyakan. Kalau memang Kapolri tidak lagi mau melakukan restorasi, umumkan. Saya mencabut statement saya, komitmen saya di Komisi 3 bahwa tidak ada lagi restorasi justice. Silakan saja seperti itu. Ini memang adalah deliknya memang bukan delik aduan, tapi ini menyangkut bukan delik aduan mutlak. Ini delik aduan relatif. Yes, tapi kalau ada pihak-pihak yang sudah melakukan perdamaian, seharusnya sudah harus masih banyak hal-hal yang lain seperti itu. Nah, yang kedua ini memang ada keanehan juga. Di surat penetapan tersangka ini banyak sekali tembusannya. Apa relevansinya tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, ya kan? Kejaksa Agung, Kabariskim dan lain sebagainya. Ini tidak ada relevansinya. Ini jangan-jangan adalah dalam rangka mungkin dapat informasi karena ada kasusnya Irjen Apollo Bonaparte, dia kasasi atas dugaan dia dilakukan suap. Padahal kasus suapnya ini sendiri hanya satu orang saksi yang menyatakan. Dalam pidana itu satu orang saksi bukan saksi, ya kan? Unus testis, nullus testis seperti itu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan melalui media ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin mempertanyakan langsung kepada Kapolri, apakah surat edaran Kapolri ini masih berlaku? Apakah komitmen Kapolri pada waktu di Komisi 3 masih berlaku atau tidak? Kalau masih berlaku, ini harus diambil tindakan kepada yang namanya Direktur Pidana Umum ini. Kok dia bisa-bisanya melanggar surat edaran dari Kapolri dan komitmen Kapolri itu sendiri. Nah, itu ya. Atau memang dia diizinkan atau dia disetujui, saya tidak tahu itu. Makanya kita ingin menanyakan itu. Saya kira itu pada kawan-kawan yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi intinya kami tim pembela akidah Islam ini tadi sudah dikemukakan oleh berbagai teman dan mungkin dalam waktu dekat juga ingin menanyakan kembali laporan-laporan kawan-kawan yang banyak terhadap yang selama ini yang tidak jalan, tidak diproses, yaitu terutama kayak yang namanya Ade Armando. Sampai sejauh mana perkembangan kasus Ade Armando, kasus Abu Janda, kasus Dennis Regar dan lain sebagainya. Itu yang kami tim pembela akidah Islam ini akan terus, dan mungkin juga akan nanti di daerah-daerah akan terbentuk dan lain sebagainya. Nah, melalui media inilah kami melalui ini untuk menyampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada ditanyakan, berarti sudah boleh. Yang mau Gimana ditanyakan inti dari surat edaran Kapolri itu? ya, intinya perkara-perkara itu dilakukan sama restorasi justice. Kalau memang sudah ada kedamaian kedua belah pihak, maka perkara itu tidak perlu lagi dilanjutkan. Apalagi pihak si pelapor sudah mencabut laporannya seperti itu. Banyak perkara-perkara. Contoh kasus orang di atas 70 tahun, 80 tahun itu harus segera dihentikan dan lain sebagainya. Kalau tidak, nanti semua kasus-kasus yang model seperti masuk, ya kayak ini terjadi overload. Akibat overload, ya kan, itu kan jadi kayak penjara di Tangerang tersebut, kebakaran, meninggal orang nanti seperti itu. Dan kita lihat hampir seluruh rutan dan hampir LP itu mengalami overload. Jadi kita menagih janji Kapolri, ya kan, dan menagih janji Jaksa Agung, yaitu bagaimana menerapkan yang namanya keadilan restoratif atau restoratif justice. Baik ini di kepolisian maupun di kejaksaan. Mungkin yang lain. TPA ini juga akan silaturahmi juga, audiensi ke Kejaksaan Agung juga seperti itu. Yang lain? Silakan. Ya, makasih. Dari mana? Dari Macam-macam nih. Nah, Bang Joni, ini No justice. pertanyaan juga sekaligus mungkin usulan ya. Mungkin ini tidak terlalu penting tapi akan penting juga buat publik. Tim pembela akidah Islam memang tidak fokus kepada hanya umat Islam, tapi kepada yang lainnya itu universal. Nah, terkait dengan klien yang sedang ditangani ini, namanya Napoleon Bonaparte.
Dan nama ini kan tidak identik dengan Muslim. Meskipun bukan itu yang mendasar, tapi paling tidak umat biar tahu bahwa beliau ini Muslim. Nah, bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dalam terkait dengan inisial? Terima kasih. Jadi begini, kalau Napoleon Bonaparte sendiri itu Islam, jelas dari sejak lahir keluarganya Islam, keluarga Muslim. Ya, cuman namanya saja yang Napoleon Bonaparte. Tapi secara agama, akidahnya Islam. Nah, kenapa kita bela beliau? Ya karena jelas tadi bahwa beliau seorang Inspektur Jenderal Polisi yang kelihatan dari kasus kece ini dia sebenarnya simpati, ya. Dia tidak peduli, dia sangat dalam artian dia merasa agamanya diganggu, merasa agamanya dihina, merasa agamanya ini, dan dia patut dia membela agamanya di situ. Dan dia ingin mengklarifikasi sebenarnya kepada saudara Kece ini. Kece ini sudah berkali-kali dipanggil. Ini kan orang sudah mau gebukin dia nih, penjara itu mau gebukin dia, dipanggil, bikin pengakuan. Tapi memang saudara Kece ini selalu mengikuti keributan. Bahkan dia bilang Nabi Muhammad itu yang disembahnya itu adalah jin, dia bilang gitu. Kau ini yang benar, kata Napoleon. Iya, kasih tahu semua umat Islam itu dibohongin sama Nabi Muhammad, dia bilang. Coba. Jadi dalam posisi seperti itu dia masih menghina Islam, masih menghina Nabi. Akhirnya dipanggillah kiai yang ada di dalam situ, saya nggak tahu ustaznya apa, lupa namanya, Ustaz Maman, dibilang, nih Pak Maman, omongan ini benar nggak? Benar nggak? Jelasin, pakai dalil, pakai apa sama Maman. Saudara Kece ini masih ngotot dan tetap menghina Islam. Tuh ya jawaban kita kenapa kami bela Napoleon, ya karena Napoleon menurut kami adalah pejuang Islam pada saat itu. Tunggu dulu, belum jawaban. Kenapa terkait dengan masalah agama lain kita bela? Ya. Ada tokoh-tokoh yang simpati terhadap Islam. Ya. Contohnya Rocky Gerung lah. Rocky Gerung. Dan kami memandang Rocky Gerung ini ada, walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia simpati. Dan dia peduli sama Islam. Dan dia membela agama kami di Indonesia ini. Karena dia menganggap Islam ini sekarang sedang dianiaya di Republik ini. Sedang dihina-hina. Gitu loh. Nah, kami peduli terhadap beliau. Dan kami siap membela beliau. Itu kenapa kami bilang seperti itu? Ya, ada non-muslim yang empati terhadap agama kami gitu, yang punya simpati terhadap agama kami. Kami akan membela orang-orang ini. Nah, contoh kasusnya kayak Rocky Gerung, kami siap akan membela Rocky Gerung. Dan bahkan kami ada tim sudah masyarakat Bojongkoneng itu, sebentar lagi kami akan kunjung sana dan meminta kami sebagai tim pembelanya. Ada 6.000 kakak di sana yang akan tergusur oleh pengusaha-pengusaha tanah, oleh mafia tanah. Coba. Padahal Pemda sudah mengeluarkan hentikan pembangunan itu, ya kena suruh henti. Tapi beliau melawan ini, pengusaha ini melawan Pemda. Coba. Nah, kami akan datang ke sana, kan akan bela. Kami akan bela. Nah, itulah non-muslim katakannya kayak Rocky Gerung. Rocky Gerung ini bukan agama Islam, tapi dia peduli sama Islam, tapi dia membela Islam di Indonesia. Dia menganggap Islam di Indonesia ini udah di warga negara kelas 3 dibikinnya orang-orang ini. Nah ini, Rocky Gerung bela kami. Kami wajib membela beliau. Dia teraniaya sekarang. Rumahnya mau digusur sama penguasa. Dan kami sangat yakin itu ada hubungannya dengan statement-statement beliau selama ini. Ya, itu sangat yakin kan. Itu statement-statement beliau dia mau dihajar habis. Gitu loh. Nah, kami akan membela dia. Kami akan bergabung dengan tim hukum yang sudah ada. Itu jawaban kami sementara. Ada tambahannya lagi, namanya ini memang Napoleon Bonaparte. Harus dipahami Napoleon Bonaparte ini kampung halamannya di Palembang. Pagar Alam. Orang Pagar Alam itu namanya memang banyak model-model seperti itu, ya kan? Ada namanya John juga, Kennedy. ada juga namanya Paulus seperti itu. Ada nama seperti itu. Jadi nama-nama seperti itu banyak. Sama kayak nama orang Sumatera Barat. Ada juga nama orang Sumatera yang kejauh-kejauhan. Ada Samuel, seperti itu kan? Samuel Kutu. Nah, jadi kalau nama dan dia sendiri sesuai dengan surat terbuka yang pernah dia buat seperti itu kan. Nah, yang kedua,
kita juga tim ini mungkin juga akan membela yang namanya sahabat saya, penggiat HAM, Natalius Pigai. Natalius Pigai ini kan selalu menyatakan statement-statement itu membela Islam, yang tidak ada katanya teroris Islam teroris itu. Bahkan dia membela Habib Rizik dan sebagainya. Nah sekarang kan dia mau dilaporkan gara-gara pernyataannya. Pernyataannya kalau menurut saya pernyataannya Natalius Pigai itu tidak termasuk yang disebutkan SARA. Karena dia menyebutkan namanya provinsi Jawa Tengah. ya, Jawa Tengah, kan ada orang yang tersinggung, ya kan, seperti itu karena menyebut nama Presiden Jokowi dan Ganjar. Ya sudah dilapor. Kami pun nanti saya akan komunikasi dengan sahabat saya Natalius Pigai. Kalau dia bersedia, nanti tim pembela akidah Islam ini juga akan membela. Jadi semua orang yang merasa terzolimi atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam sistem hukum yang ada, ya tim PAI ini akan turut tampil karena akidah Islam ini juga luas, membela keadilan itu bagian dari akidah Islam itu sendiri. Ya, selanjutnya siapa? Dari mana, Mas? Saya Roman dari ID Times. Tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa kejanggalan. Pertama juga bangunan partainya nggak diperiksa dulu sebelum sebagai tersangka. Kemudian juga tadi juga disebutkan bahwa kalau nggak ada Pak Napoleon itu tapi kalau pernyataan polisi kan mengatakan bahwa dia bahwa dia memberitakan dengan media. Tapi kan Bapak mengatakan sudah bicara dengan Pak Napoleon. Sebetulnya versi polisi itu benar atau enggak? Oke, saya jawab ya. Itu kan versi pernyataan dari bukan penyidik, ya kan? Bukan penyidik itu. Maka seharusnya kan mekanismenya ya. Kalau setahu saya ya di polisi, karena saya ini pernah bermitra dengan polisi. Seharusnya yang memberikan pernyataan itu adalah bagian humas, ya kan? Penyidik itu tidak boleh dia mengeluarkan pernyataan, apalagi itu bagian dari proses pemeriksaan. Dan itu nggak bisa bagian dari BAP dan sebagainya, itu nggak bisa, itu pelanggaran. Tapi untuk itulah karena selama ini Pak Napoleon tidak mungkin bisa mengklarifikasi karena dia kan terbatas. Nah melalui tim pembela akidah Islam inilah kami melakukan klarifikasi pada siang hari ini. Pertama bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Napoleon dalam surat pernyataannya itulah adanya. Bahwa tak kala agamanya, akidahnya, Allahnya, nabinya dihina, maka dia akan melakukan tindakan. Baca di surat terbukanya itu adalah akan. Artinya setelah peristiwa itu kok dia buat surat pernyataan itu akan melakukan tindakan terukur. Apa tindakan terukur ya? Yang tentunya yang paling tahu Pak Napoleon Bonaparte seperti itu. Yang kedua adalah apakah terjadi betul proses pengeroyokan, bahkan ada lagi menyatakan sampai dimandiin, pingsan dan sebagainya. Itu berita-berita yang tidak benar. Karena kami sudah ketemu kemarin itu. Dan pada waktu kami ketemu dan Pak Napoleon sudah menceritakan semuanya A sampai Z. Yang cerita A sampai Z itu nggak mungkin kami ceritakan sekarang karena itu adalah bagian dari materi pembelaan kami nanti seperti itu. Kami taat azas. Kami tidak mau ngobrol-ngobrol. Tapi yang paling penting bahwa Pak Napoleon siap untuk menerimanya. Dan kami juga mohon juga pada pihak penyidik agar memberikan informasi yang benar, yang pas seperti itu. Ya seperti itu. Kalau memang BAP sudah mau diobrol-obrol, ya itu nggak boleh itu. Kalau apalagi ini sudah menyangkut masalah proses yang harus dihargai. Due proses itu kan juga harus dihargai. Kami menghargai, walaupun kami keberatan sesungguhnya, ya kan atas penetapan tersangka klien kami ini. Cuman karena pihak kepolisian mempunyai kewenangan otoritas ya sudah itulah memang nanti kita bisa uji apakah betul penetapan tersangka atau. Nah ini lagi kami mendiskusikan apakah kami akan mengajukan pra peradilan atau tidak, itu nanti tentunya proses perkembangan lah. Karena kami baru satu kali bertemu dengan Napoleon Bonaparte. Kami objektif. Kemarin kita diterima cukup kami memberikan apresiasi. Ya kan walaupun agak berbelit-belit juga masuk, ya kan? Berbelit-belit masuk tapi akhirnya kami diterima cukup banyak ya kita diterima. Tim kami ini kan 40. Ya udah kami saring-saring diterima 10 orang ya sudah nggak apa-apa karena tempatkan dengan protokol kesehatan kita juga menghargai seperti itu. Yang kedua yang tadi kita ini betul-betul oke yang seperti itu yang ditanyakan. Kita ingin menanyakan kepada Kapolri. Ini sekali lagi kami ingin menanya kepada Kapolri apakah komitmen Kapolri di dalam fit and proper di Komisi 3 dan surat edaran 08 ini SI ini masih berlaku atau tidak kayak gitu. Kalau masih berlaku kenapa ini tidak diterapkan? Nah, kalau ini ternyata tidak diterapkan, kalau Kapolri tidak mengetahui bahwa ini adalah langkah inisiatif si Andi Rian saja,
maka harus diambil tindakan. Ini menjadi subordinasi dia. Udah jelas kok Kapolri menyatakan ini, kok dia melakukan ini seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti kita pasti akan mengirim surat resmi. Apakah Kapolri mengetahui atas penetapan tersangkanya si Napoleon Bonaparte? Yang saat pertama. Yang kedua, apakah Kapolri menyetujui? Nah, ya setelah kita mempertanyakan surat edaran ini. Jadi itu yang mungkin langkah-langkah kita akan kita tanyakan seperti itu. Yang lain? Ada? Ya, Ya. dari mana? Hasil dari CPN. Oh, CPN, oke. Nah, ini terkait surat terbuka yang kedua. Oke. Ini tanggapan Posko sendiri gimana nih? Ya, ini kan surat pribadi ya. Surat pribadi ini memang sudah beredar kan, yang judulnya saya bangkit kan, saatnya bangkit. Saya kira itu haknya Napoleon Bonaparte kan untuk menyampaikan hal-hal yang dia alami, yang dia rasakan, ya kan, yang dia alami, dia rasakan, yang dia nyata. Ya inilah haknya dia. Dan negeri ini kan negeri yang dijamin hak-hak konstitusinya Napoleon Bonaparte. Ya kan, walaupun kedudukannya masih tersangka, tapi hak dia masih terjamin. Dan ini betul surat yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Termasuk sebagian rekaman ya, saya lihat, saya juga nggak tahu sebagian rekaman itu betul adanya seperti itu. Yang lain? Ya, dari? Saya Yusuf Bang dari Tempo. Ya. Tegas saja tentang alasan membela Napoli. Jadi menurut Bapak-Bapak sekalian, apa yang dilakukan oleh KC ini jauh lebih buruk daripada perbuatan Pak Napoleon yang menganiaya. Sehingga dalam tanda kutip mungkin Pak Napoleon ini dia boleh saja melakukan hal itu karena memang apa yang dilakukan KC itu jauh lebih buruk. Jadi mungkin dia dalam di sana. Yang kedua adalah goal utamanya itu apa? Pertama, meminta kasus ini dihentikan. Yang kedua, apakah kalaupun nanti akhirnya tetap lanjut, alasan Pak Napoleon melakukan penganiayaan ini bisa jadi faktor yang sangat meringankan hukuman ke depan. Oke, saya jawab nanti kawan-kawan jawab. Yang pertama adalah Pak Napoleon, apakah yang dilakukan Pak Napoleon? Belum ada pernyataan resmi Pak Napoleon yang melakukan pemukulan dan penganiayaan. Itu nggak ada itu. Kecuali polisi. Ya kan, kecuali polisi. Dan tidak ada itu. Oke, nanti kita lihat saja. Pak Napoleon dalam surat pertamanya tidak menyatakan bahwa dia mukul, tapi dia akan melakukan tindakan terukur dan dia siap seperti itu. Nanti biarlah proses penyidikan dan membuktikan seperti itu. Nah, yang kedua adalah sesungguhnya kita mempertanyakan sikap Kapolri sendiri. Kenapa? Karena ini jelas sudah ada penyelesaian di antara mereka. Ya kan, di antara KC sudah minta maaf atas perbuatan-perbuatan walaupun kontennya sampai saat ini belum diturunkan oleh pemerintah. Ada 40 lagi konten-konten dia itu yang menghina, menista agama Islam itu. Nah, yang ketiga adalah tadi apa nama? Nah, ya kita minta ini kan kalau surat edaran ini masih berlaku ya harus dihentikan ini. Orang ini KC-nya sudah sendiri mencabut. Minta maaf. Dan menurut keterangan KC sendiri diarahkan untuk melaporkan gitu loh. Nah, saya setuju sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Napoleon dan kawan-kawan lah, kalaupun itu ada ya, jauh lebih merasa sakitnya, ya kan, ini sakitnya terhinanya, ya kan, umat Islam seluruh dunia ini. Jadi tidak seberapa yang dialami oleh KC itu dibandingi apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh kita yang Muslim ini. Ini karena kita tidak berlaku hukum Islam. Kalau berlaku hukum Islam, orang yang menoda Nabi, menoda agama itu hukumannya mati itu. Nah, tapi kita juga adalah warga negara Indonesia yang taat hukum tentunya. Oleh karena itu, maka kita meminta prosesnya KC. Jangan sampai ini kasus penganiayaan pemukulan ini menjadi lebih besar dari proses kasus penodaan agamanya sendiri seperti itu. Itu yang ketiga, itu tanya saja dengan KC. Kalau nggak ada Napoleon Bonaparte, apa jadinya dia seperti itu? Kemarahan itu terjadi. Dia harusnya berterima kasih. Disitulah dia buat surat ucapan terima kasih kepada Napoleon Bonaparte. Ada suratnya, ada pengakuannya itu, ada suratnya. Jadi ini, nah ada surat kepada Jenderal Napoleon Bonaparte. Dengan saya bacakan ya. Kepada yang terhormat Bapak Jenderal Napoleon Bonaparte di tempat, dengan hormat, dengan hati saya yang paling dalam mengucapkan terima kasih
Atas kemurahan hati Bapak Jenderal, maafkan sikap saya, kekurangan sopan saya yang tadi yang dikemukakan oleh Pak Herman Kadir tadi, dan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Jenderal. Peristiwa di hari Rabu pagi sudah Bapak ingatkan. Nah, sudah Bapak ingatkan dan sudah saya anggap selesai, tidak ada masalah. Untuk selanjutnya mohon izin saya untuk minta maaf ke seluruh umat Islam di dunia, di depan publik. Jadi dia minta maaf juga nih si Kece ini atas tindakan video di YouTube saya seluruhnya. Jadi seluruhnya itu. Dan permohonan saya, Bapak selaku pengayom, pelindung pada masyarakat, serta mohon bantuan kepada Bapak. Demikianlah surat pribadi saya ini. Itu suratnya itu. Jadi dia sendiri udah minta maaf, menghargai. Ini menunjukkan terima kasih tadi saya kemukakan. Ada yang kedua, ada surat kesepakatan perdamaian. Kece sendiri yang membuat perdamaian ini, Kece sendiri yang menuliskannya. Ini tulisannya tulisan Kece sendiri ini. Ini tulisan Kece sendiri, dia sendiri yang buat. Nah, yang ketiga ini yang kita tanyakan kepada Direktur Direktorat Pidana Umum yang Pak Andi tadi, Bareskrim. Bapak Brigjen Polisi Andi Ridian R di tempat. Dengan hormat, bersama ini saya mengajukan permohonan pencabutan menarik laporan polisi nomor LPB 0510 82021 tanggal 26 Agustus 2021 yang telah saya laporkan ke Bareskrim dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri saya. Atas permohonan saya menarik kembali laporan polisi yang telah saya laporkan, dikarenakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara saya dengan pelapor, dan kami sudah telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, dan saya anggap perkara ini sudah tuntas, dan saya berjanji tidak melanjutkan perkara ini ke sidang pengadilan. Demikianlah surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun. Atas selebihnya surat ini saya ucapkan terima kasih. Ini udah jelas, ini udah 3 surat ini. Jadi kalau dikatakan nanti pernyataan itu ditekan, tidak. Yang buat surat ini adalah Kece sendiri seperti itu. Jadi apa yang kami tuntut? Kami menanyakan kepada Kapolri, sekali lagi kami menanyakan. Ini sepengetahuan Kapolri bukan nih Andi Rian ini. Kalau tidak sepengetahuan Polri, Kapolri wajib menindak Andi Rian ini karena dia melakukan subordinasi terhadap institusi dan memalukan institusi kepolisian. Orang polisi ingin melakukan restorasi justice, dan berarti dia bisa mencemarkan namanya Kapolri. Orang Kapolri berjanji di Komisi 3 seperti itu. Oke. Oh, bisa nanti saya ini K1 nanti saya kasih. Yang lain ada lagi? Tapi nanti dibagi-bagi ya. Di kopi aja di foto aja. Ya. Dari mana Mbaknya? Dari Detikkom mau tanya kan, waktu surat pertama terbuka Pak Napoleon itu kan sempat beredar ya. Iya. Keluar lagi surat pernyataan keduanya Pak Napoleon. Iya. Tapi dia membantah kalau misalnya surat yang pertama itu pernyataan dia. Jadi itu seperti apa? Nggak pernah, dia tidak pernah membantah. Surat pertama diakui, itu surat terbuka. Surat kedua adalah saatnya bangkit, dia akui juga. Dia nggak pernah membantah, dan kita juga tidak pernah menyatakan surat ini. Ada yang dibantah, saya yang membantah, bukan adalah kronologis yang pernah dibuat. Itu Pak Napoleon tidak pernah membantah. Ada kan beredar juga kronologis gini-gini jam-jam sekian itu. Itu memang dia bantah karena dia tidak membuat itu. Jadi yang dibantah itu yang dibuat beredar kronologis. Berarti dalam hal ini Pak Napoleon membantah kalau melakukan kekerasan terhadap. Di dalam suratnya itu Pak Napoleon tidak menyatakan bahwa dia melakukan penganiayaan pemukulan, tidak. Tidak. Nah itu nanti biarkanlah fakta. Kita nggak itu karena sudah masuk objek pemeriksaan. Kami ini advokat tidak boleh membocorkan hasil BAP. Nah, itu ada tindak pidananya. Itu materi. Nah materi silakan saja tanya sama polisi. Nah kalau polisi menyampaikan ya silakan aja polisi melanggar SOP seperti itu. Nanti kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya, siapa yang ini yang kita buktikan. Justru dari surat ini sebenarnya Kece itu berterima kasih. Saya kemukakan tadi, kalau nggak ada Pak Napoleon di sana, habis. Saya nggak tahu apa kejadiannya. Sudah pada waktu udah cukup lama, tanggal 3 September. Iya, tanggal 3 September semua. Nah, ini tanggal surat 3 September dia ditetapkan tersangka. Coba lihat tanggal Oktober ini. Tuh. Tanggal 5 Oktober ya. Tuh, 5 Oktober ditetapkan sebagai tersangka.
Oh bukan, ini tanggal 29 September. 30 September. Bukan 29 ya? Tanggal 29. Itu yang paling depan nomor 2. Nomor 2. Mahkamah Agung. Ada sangat itu. Oh ya, tanggal 29 September. Jadi surat pencabutannya si Kece semua itu tanggal 30 September. Kok tanggal 29 September jauh polisi menetapkan tersangka, yaitu loh. Kecuali ditetapkan tersangka dulu baru pencabutan, ini jauh sebelumnya. Nah, itu big question, pertanyaan besar. Ya, Bang, terakhir Bang. Ya. Silakan yang lain lagi ada tambahan. Dari saya terakhir yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa penempatan terdakwa itu di rutan Bareskrim yang mana notabene di situ adalah tahanan-tahanan mayoritas dari kelompok Islam. Sementara Kece pelaku penistaan agama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Yani, dalam kasus Ahok dia tidak ditempatkan di Cipinang oleh karena keamanan. Apakah ada upaya dari tim Akidah Islam ini untuk mempertanyakan petugas yang mendisposisi Kece ke lokasi rumah tahanan Bareskrim? Karena ini juga salah satu unsur, kalau dia menang ya dia tentunya akan bisa menjebak, kalau tidak ya dia akan selamat. Jadi menurut pandangan kita dari pers ini penting juga. Mungkin ada yang bisa dilakukan atau disampaikan terkait itu? Ya. Jadi begini, kami mencurigai gitu ya. Kami mencurigai penetapan penaruhan Kece itu di rutan Mabes Polri. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman, ya. Sudah ada pengalaman kasus Ahok. Ya. Ahok aja baru sampai pintu gerbang Cipinang aja dia sudah ketakutan, sudah ada yang mengganggu dia. Akhirnya dibawa ke mana? Rutan Brimob. Nah, kenapa Kece ini tidak ditaruh ke Brimob gitu loh? Kenapa nggak taruh di rutan Brimob saja kalau memang dia ini? Saya kan sudah ada pengalaman. Artinya polisi sudah punya pengalaman bahwa perkara ini kalau yang berkaitan dengan agama berbahaya gitu loh, digabungkan dengan ini gitu loh. Tapi tetap aja dipaksakan ditaruh di Mabes Polri. Itu. Nah, ini kami jadi tanda tanya gitu, kenapa gitu. Masih padahal polisi sudah punya pengalaman, ya, Polri sudah punya pengalaman kasusnya Ahok. Hal-hal begini sangat berbahaya digabungkan dengan tahanan-tahanan lainnya gitu loh. Termasuk nanti ada Armando, kalau ditaruh lagi di Mabes Polri habis. Jangan ditaruh di situ, itu udah Abu Janda. Itu bahaya sekali loh. Ini maaf Pak, ketika statement ada di dalam itu bilang, saya ini nggak ngerti agama, katanya kan. Tapi ketika agama saya dihina, Al-Quran saya dihina, diinjak, Nabi saya dihina, oh Islam saya bangkit katanya. Saya nggak terima ini agama saya dihina-hina. Walaupun saya ini nggak ngerti agama, begitulah hebatnya akidah umat Islam. Walaupun dia sholatnya Senin Kemis, tapi ketika agamanya dihina dia akan marah, gitu. Ya, apakah itu artinya dalam juklat atau peraturan diterapkan atau tidak, Pak, untuk penempatan terdakwa ini dengan situasi yang seperti ini? Ini Pak, saya bilang tadi bahwa seharusnya Mabes Polri mempunyai pengalaman yuridis. Ya. Artinya apa? Sudah ada peristiwa gitu loh, peristiwa hukum yang seperti ini sudah ada gitu. Kenapa masih dilakukan? Jadi kami jadi tanda tanya, ini mencurigai, ada apa ini gitu. Jangan-jangan nanti di sini ada setiap, apalagi Pak Napoleon kan seorang jenderal polisi di dalam penjara, pasti jadi komandan dia di situ, ya kan? Pasti dia jadi komandan. Nah kami curiga jangan memang sengaja mau ini kan Napoleon kali, mau menjebak saudara Napoleon di situ, Jenderal Napoleon di situ, supaya melakukan pelanggaran pidana lagi. Nah itu yang kita curigai gitu loh. Jangan sampai ini terjadi gitu loh. Karena Jenderal Napoleon ini menurut pengakuannya kami sedih sekali. Ya. Mereka inilah jenderal yang tidak kaya menurut kami. Ya. Rumah pun dia nggak punya. Dia untungnya dapat mertua kaya, untungnya dia.
Dan dia bahkan ngomong pada kami ketika bertemu, dia bilang, saya hanya mampu beli rumah yang 200 meter, itu pun untuk ibu saya katanya. Karena sakit. Ibu saya. Dan saya minta izin bisa dibelikan. Karena ibu saya nggak punya rumah, dibeliin buat dia. Itulah. Jadi beliau ini merasa dengan ada peristiwa-peristiwa pidana sebelumnya, merasa ada dikorbankan. Ya, kami melihat ada pengorbanan terhadap beliau. Nah ini mau dikorbankan lagi nih. Masuknya KLC ini di situ udah semacam ada umpan, ada grand design untuk menghantam dia lagi gitu loh. Perbuatan pidana baru gitu loh. Ini contohnya kok ada masa ngirim surat ke Mahkamah Agung, urusannya apa? Emang surat somasi apa? Biasanya pengacara ngirim-ngirim kayak ini. Ya. Ya kan, surat teguran, tembusan Presiden, Mahkamah Agung, DPR. Ini kok surat penetapan orang tersangka kok dikirim tembusan ke Mahkamah Agung. Coba, ada apa gitu loh. Ini kebiasaan ini nggak pernah terjadi selama ini. Dalam proses, ini kan ada namanya pro justisia, artinya apa? Ini demi hukum kan, dan keadilan. Itu artinya itu udah personal orang. Jadi orang tersangka ini ya dia ini. Sebenarnya ini ada satu perbuatan tidak menyenangkan juga. Bisa masuk di situ sebenarnya. Nggak boleh ini, melanggar etik kalau menurut kami. Etika melanggar hukum acara. Hukum acara nggak boleh gitu. Itu ada rahasia ya di dalam terdakwa itu. Nggak boleh itu. Nah jadi inilah kami katakan bahwa sekali lagi kenapa menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa kok kece? Ya itu tadi saya bilang, ada apa kok kita juga jadi tanda tanya besar, kok kece sengaja ditaruh di rutan Mabes Polri, yang mana polisi kan sudah pengalaman bahwa kasus perkara yang sangat sensitif ini tahanan-tahanan itu pasti dipisahkan gitu loh, nggak mungkin berani sampai. Ahok aja sampai keluar di mana rutan Brimob Pondok Kelapa, sampai dia keluar. Dapat istri lagi di situ. Itu hebatnya kan. Tapi kalau dia taruh di Cipinang, coba kalau dia taruh di Cipinang habis. Dapat infus. Di Cipinang itu banyak orang Islam, tapi kalau ketika agamanya diganggu pasti ngamuk Pak. Gitu. Apa nilai negatifnya ketika surat kepolisian ini ditembuskan kemana-mana tadi? Ada revisi. Ya, saya kira gini aja. Nggak gini, ini apa sesungguhnya tidak ada akibat hukumnya dari tersangka, cuman ini tidak lazim seperti itu. Biasanya kalau mau tembusannya kepada JPU, pemberitahuan SPDP seperti itu. Iya. Tapi kita menduga-duga, ini namanya menduga-duga karena Napoleon Bonaparte ini lagi mengajukan kasasi. Kasus dia yang pertama itu yang diduga suap seperti itu. Nah, yang ini mungkin untuk memberitahukan nih, ini menjatuh karakter assassination kalau di bahasa lain. Oke. Kalau cukup mungkin tambahan terakhir. Jadi untuk mempertegas beginilah. Tadi ada pertanyaan kira-kira yang mengarah kepada Islam. Jadi di Islam itu diatur di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu jelas ya, ayat Al-Qur'an itu disebutkan bahwa hai Muhammad, katakanlah jangan menghina Allah, Rasulnya dan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jika itu dilakukan jangan kamu minta maaf. Karena itu kamu wajib memerangi karena dia adalah kafir. Nah, artinya apa yang pernah terjadi pada Ka'ab pada saat Rasulullah berpidato, Ka'ab bin Arkab itu menghina Rasulullah dan Rasulullah langsung memberikan sayembara. Siapa yang berani memenggal Ka'ab? Langsung Musammar itu berdiri dan memenggal kepalanya. Artinya itulah maksudnya. Tapi kan kita negara hukum, bukan negara Islam. Tapi itu penting karena Al-Quran masih kita baca sampai detik ini. Jadi surat At-Taubah, Al-Kausar itu jelas sekali mengatur soal itu. Demikian, terima kasih. Oke, kawan-kawan udah cukup ya. Jadi kita minta pesan pertama itu tolong kalau mau dibuat headline, tim PAI ini meminta menanyakan kepada Kapolri apa betul Kapolri masih komitmen terhadap janji dan komitmennya di Komisi 3 dan surat edarannya seperti itu. Kalau memang masih ya ini segera untuk diambil tindakan dan langkah-langkah. Nah, kalau memang Kapolri tidak lagi sesuai dengan komitmennya, ya cabut surat edaran seperti itu. Ini orang udah ada perdamaian kok tanggal 3, kok tanggal 29 ditetapkan sebagai tersangka. Ini aneh.
bin ajaib. Saya kira itu ya. Nanti ini saya kasih kepada kawan, ini hanya 2 rangkap ya. 2 rangkap. Tadi silakan bagi-bagi saja ya. Kopi ini. Silakan aja. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, terima kasih kawan-kawan yang sempat hadir, dan sekaligus juga kami mengundang Hari Senin. kami mengundang kalau ada kawan-kawan nanti kami mengundang kawan-kawan kawan-kawan untuk hadir juga pada proses pemeriksaannya Irjen Napoleon. Ini undangan resmi dari tim PAI, tim pembela akidah Islam. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita akan tetap kerjasama sepanjang ini, panjang masa, dan mudah-mudahan dengan terbentuknya tim pembela akidah Islam ini, orang-orang yang akan melakukan penodaan agama Islam, pelecehan terhadap Rasul, ya kan, penodaan terhadap akidah kita, dia akan memikir ulang. Karena ini tim yang serius ini, ya kita akan uber serius, dan kalau dimanapun dia ada akan kita laporkan. Karena kita akan membuat jaringan-jaringan kita ke seluruh Indonesia. Sekali lagi kawan-kawan, terima kasih. Sampai ketemu nanti pada hari Senin jam 11 di Mabes Polri, di Baris Krim Direktorat Tindak Pidana Umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang ini, kami mohon maaf, ya kan. Ada hal yang tidak tepat, saya lagi mohon maaf. Akhirnya kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.